BUMDes Surya Sejahtera Kedung Turi itu ada beberapa bidang yang kita kelola. Saya pikir menarik ini bagaimana BUMDes bisa memfasilitasi sampai berkoordinasi dengan Indomaret sampai tidak ada biaya. Itu kan tentu ada banyak usaha yang harus dilakukan. Awalnya katanya lontong balap itu berasal dari desa Kedung Turi. Yang di Surabaya itu juga embrionya berawal dari Kedung Turi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Golkar Sidoarjo TV, channel kebanggaan Wong Sidoarjo. Ini mumpung masih suasana Idul Fitri, mohon maaf untuk seluruh fans dari Golkar Sidoarjo TV. Ini tamu kita pertama, suasana Lebaran. Ini ada tokoh yang saya pikir luar biasa, punya dedikasi untuk pengembangan desa, untuk lebih bergerak bersama dengan elemen yang lain untuk bergerak maju bersama-sama. Ini ada Mas Zainul Milahi, atau bisa disebut Mas Kang Emil ya. Betul Kang ya? Siap. Biasanya teman-teman manggilnya Kang itu. Ya, ini khas Sidoarjo ya, Kang. Khas Sidoarjo, khas dari desa. Oke, sebagai selaku pelaku, saya pikir sukses lah untuk menggerakkan BUMDes sampai kalau dibilang mungkin jadi percontohan lah untuk di Sidoarjo ya. Di tingkat Jawa Timur mungkin juga ya. Bisa diceritakan seperti apa sih BUMDes yang dikelola oleh Kang Emil ini? Terima kasih Mas Nanang. Bicara tentang BUMDes ini sebenarnya bicara tentang pengabdian kita di desa sebenarnya. Ya, jadi BUMDes yang saya kelola itu ada di Desa Kedung Turi, bernama BUMDesa Surya Sejahtera Desa Kedung Turi. Sebenarnya kesuksesan daripada BUMDes Surya Sejahtera Kedung Turi ini sudah terasa sebelum saya ada di situ sebenarnya. Oh, sudah muncul nama di situ sebelum saya ada di situ. Tapi ketika saya ada di situ, mungkin beberapa kebijakan yang kita ambil ternyata itu cukup membuat BUMDes ini semakin melejit mungkin ya, katakanlah semacam itu. Betul. Karena bisa dikatakan seperti itu, kita berpatokan pada SHU akhir tahun, laporan kita akhir tahun. Ini sebenarnya bergerak di apa sih BUMDesnya? Kalau BUMDes Surya Sejahtera Kedung Turi itu ada beberapa bidang yang kita kelola. Ada simpan pinjam. Oh, pantesan tadi ada SHU ya. Ada SHU, ada kemudian toko keagenan gitu. Grosir, semacam grosir. Ada juga tempat pengelolaan sampah terpadu. Ada juga kita kemitraan ini menarik karena kita bermitra dengan teman-teman di minimarket yang ada di Desa Kedung Turi. Jadi ini sebenarnya lebih pada bagaimana kita menciptakan entrepreneur baru di desa. Jadi teras-teras minimarket itu yang selama ini disewakan, kebetulan di Kedung Turi itu kita kelola bersama BUMDes. Itu yang kita pergunakan untuk kepentingan pelaku entrepreneur baru di Desa Kedung Turi. Oh, jadi misalnya gini, di Desa Kedung Turi ada beberapa yang pelaku UKM, misalnya dicarikan ruang kerjasama dengan teras untuk menjadikan ruang berdisplay. Nah, itu tanpa biaya sewa. Yang ada hanya biaya untuk kebutuhan listrik dan air saja. Tapi untuk biaya sewa kita nol di situ. Ini yang menarik. Nah, kalau kita selama biasanya ini kan selalu ada kompensasi ya kan untuk. Kalau kita melihat, kalau kita mau sewa teras minimarket itu biasanya antara 500-600 itu tiap bulan untuk sewa. Tapi kalau kita saat ini itu hanya 50.000 untuk biaya listrik. Hanya untuk listrik. Cuci air cuci itu. Ini menarik untuk pengembangan entrepreneur di desa. Satu-satunya di Sidoarjo kayaknya ini. Wow. Di Jawa Timur sepertinya juga sama lah. Belum ada yang mengambil kebijakan semacam ini. Oke. Saya pikir menarik ini bagaimana BUMDes bisa memfasilitasi sampai berkoordinasi dengan Indomaret sampai tidak ada biaya. Itu kan tentu ada banyak usaha yang harus dilakukan. Nanti kita bahas satu persatu. Mulai dulu dari yang SHU tadi yang saya pikir ini juga memberikan gambaran betapa kalau BUMDes dikelola bisa memberikan manfaat selain memberikan sebagai bantuan pemasukan untuk desa, PAD membantu PAD, tapi juga fungsi sebenarnya dari BUMDes yaitu berdayaan rakyat itu juga jalan. Oke, kita mulai dari itu dulu, yang koperasi tadi. Kalau bukan koperasi sebenarnya Mas. Jadi
simpan pinjam ini bukan koperasi. Oh, beda ya? Beda. BUMDes tidak diperbolehkan mempunyai unit usaha koperasi, tidak diperbolehkan. Tidak ada. Jadi ini bukan koperasi, tapi benar-benar adalah unit usaha simpan pinjam. Katakanlah usaha ini mirip koperasi, tapi dalam aplikasinya itu lebih pada perbankan. Dengan regulasinya di BUMDes ya. Iya, karena ikut ke BUMDes. Ya. Bicara tentang simpan pinjam ini, kalau di Kedung Turi itu ini sudah lama sebenarnya. Ini menjadi pionir daripada BUMDes yang simpan pinjam ini. Sudah ada di tahun 97 sebelum ada BUMDes. Embrionya sudah jalan duluan ya. Sudah jalan duluan simpan pinjam ini. Berawal dari adanya bantuan keuangan dari provinsi itu sebesar 1.600.000 modal awal di tahun 97. Nah, dalam perkembangannya ternyata sampai di tahun 2020, nah itu sudah mencapai 16 miliaran, Pak. 10.000 kali lipatnya berapa kali lipatnya? Luar biasa berarti. Jadi dari 1.600.000 sampai 16 miliar. Hampir 17 miliar itu di tahun 2020 kemarin. Kemudian kemarin ketika musim pandemi ini memang ada sedikit penyusutan karena beberapa faktor, sehingga sekarang sekitar 14 miliaran lah yang kita kelola hari ini. Tapi itu masih cukup besar. Masih cukup besar kalau dikelola BUMDes luar biasa dengan omset segitu. Dana yang terhimpun dari masyarakat sebesar itu cukup besar kalau di Jawa Timur aja cukup besar. Ya. Tetapi memang itu bukan dana daripada BUMDes ya, bukan dari simpan pinjam itu adalah dana yang dihimpun dari masyarakat. Bisa jadi dana tabungan dari masyarakat semacam itu. Kalau dana dari aset daripada BUMDesnya sendiri, dari unit simpan pinjam itu sendiri, itu hari ini sekitar 4 miliar Mas Nam. Jadi kalau 4 miliar, dana sisanya itu adalah dana tabungan daripada masyarakat yang dikolektif dikumpulkan. Itu kalau dengan angka segitu memberikan bantuan support ke PAD Kedung Turi sudah sampai berapa ya? Di tahun 2020 kemarin SHU yang kita hasilkan daripada BUMDes itu ada 180 jutaan. Itu yang kemudian 30%-an itu ke PAD itu sekitar, masuk kas PAD ya. Masuk ke PAD pembangunan desa itu sekitar 50 jutaan. Tepatnya 58 juta. Luar biasa sudah segitu. Kemudian tahun 2021 kemarin ketika Covid ini menyerang, terjadi penyusutan segala macam, kita SHU kemarin itu yang dihasilkan adalah sekitar 150 jutaan lah. 150 juta, sehingga PAD yang kita setorkan ke desa itu 48 juta sekian itu. Tapi yang paling penting adalah substansi ketika mampu memberdayakan warga sekitar untuk mengolah mengkolektif dana itu sampai digunakan untuk usaha. Itu manfaat yang mungkin tidak bisa dinilai dengan uang ya. Iya, yang menarik begini Mas Nang. Jadi sebenarnya bukan persoalan PAD justru yang menarik ketika kita bicara SHU itu ya. Karena PAD SHU yang kita kucurkan untuk PAD itu yang 30% itu memang dalam pemanfaatannya itu murni dilakukan oleh pihak pemerintah desa. Kita sama sekali tidak mau diapakan dana itu, intinya itu sudah wilayah desa ya, untuk pembangunan desa. Ya. Tetapi ada dana sosial, 30% juga. Itu sekitar 48 juta itu tahun ini yang bisa kita gunakan untuk kegiatan sosial. Tahun kemarin kita bisa membantu bedah rumah warga. Ada juga kita bisa membantu teman-teman dari duafa dan yatim, semacam itu. Jadi ini adalah sumbangsih secara nyata daripada BUMDes beserta unitnya tentunya itu untuk masyarakat Kedung Turi secara langsung. Ini yang menarik. Jadi ada bedah rumah, ada bantuan untuk anak yatim, ada untuk teman-teman para penggali makam yang kita bisa bantu dari dana sosial itu. Banyak manfaatnya lah. Banyak manfaatnya secara langsung. Yang menarik mungkin banyak orang bertanya, ini di mana kuncinya bisa sampai Kedung Turi punya BUMDes yang bisa mengelola dana segitu besar? Kuncinya di mana sih Mas sebenarnya?
Kalau bicara kunci itu sebenarnya pada komitmen sebenarnya ya. Kalau persoalan skill ya semua orang punya skill. Tapi bicara komitmen ini yang harus kita kedepankan. Komitmen pengabdian kepada desa. Nah, itu yang harus dipegang mungkin oleh teman-teman yang lain, pengelola ya. Iya. Jadi selain kita bicara skill dan apa yang sudah kita lakukan, pengetahuan kita, kerjasama kita dengan para stakeholder, karena dalam perjalanannya itu sebenarnya banyak pendamping ya di dalam pengelolaan BUMDes. Ada teman-teman pendamping desa yang intens, kemudian ada teman-teman dari kampus. Kebetulan kalau hari ini BUMDes Kedung Turi itu bekerja sama dengan tim dari ITS, BKKBI ITS. Kalau untuk urusan teknis, untuk urusan manajemen dengan PIAI Umaha Sidoarjo, itu yang bisa kita ajak. Tetapi lepas dari itu semua adalah komitmen pengabdian kita. Kuncinya di komitmen. Karena kalau tidak punya komitmen yang kuat, kita melihat uang segitu banyaknya pasti kita oleng. Semacam itu. Sopo gak kaget ngeliat uang itu banyaknya di depan mata kita dan kita itu menjangkau uang itu dalam jangkauan kita. Kalau kita tidak punya komitmen yang kuat, tidak takut dosa atau yang itu bisa hancur lah kita seperti itu, Mas Nanang. Tapi saya pikir gini, banyak cerita teman-teman yang BUMDes, kita gak usah ngomong jauh lah di Sidoarjo. Ngomong BUMDes tidak banyak yang sukses. Kalau ngomong soal bantuan, pelatihan, pendampingan, konsultan itu sebenarnya sama lah, semua punya kemampuan yang sama. Cuman kan 1, 2 atau 3 hanya yang sukses gitu kan. Ini memang fakta yang harus kita pahami kalau ngomong BUMDes. Tidak semua desa BUMDesnya sukses, dan Kedung Turi sudah membuktikan kesuksesan itu. Kuncinya salah satu adalah komitmen. Nah, bagaimana membangun komitmen itu juga perlu ada kemauan yang kuat itu sebenarnya, Mas Nan. Apalagi di sekitar sini kita ngomong ada PPR, koperasi, macam-macam kan yang banyak menawarkan pilihan. Nah, ini kan tentu yang harus ada terapi atau pendekatan berbeda lah di BUMDes ini. Bagaimana menyiasati sehingga warga hanya pilihannya ke BUMDes. Kalau bicara kompetitor gitu ya, khusus untuk simpan pinjam. Ini kalau bicara kompetitor ini sebenarnya koperasi cukup banyak di sekitar di Desa Kedung Turi. Kalau saya coba kemarin menghitung keluar di jalan raya di sekitaran Desa Kedung Turi. Sekitaran itu ya. Itu ada banyak bank BPR itu banyak sekali, ada 5 BPR di Desa Kedung Turi. Belum lagi koperasi yang ada di Desa Kedung Turi itu ada beberapa, ada 2 atau 3. Belum lagi koperasi di sekitar Desa Kedung Turi. Nah, di samping-samping. Nah, tetapi yang kita tawarkan kepada nasabah kita, kepada anggota simpan pinjam itu sendiri. Itu khusus warga ya sebenarnya, khusus warga. Tidak, Mas Nang. Bisa terbuka. Sebenarnya simpan pinjam ini tidak dihususkan khusus warga Desa Kedung Turi, tidak. Karena ada banyak warga di luar Desa Kedung Turi itu yang juga menyimpan dananya di situ. Termasuk juga orang-orang di luar Kedung Turi yang tinggalnya di Kedung Turi, orang-orang kos yang bekerja itu lebih banyak menyimpan di Kedung Turi. Pertama adalah soal kemudahan, karena dekat lokasi. Kemudian ada persoalan jaminan. Kita karena ini adalah milik BUMDes yang notabene adalah milik pemerintah Desa Kedung Turi, sehingga pemerintah Desa Kedung Turi juga berkali-kali menyampaikan bahwa mereka juga menjamin tentang keamanan daripada kepastian minimal kepastian usaha itu. Mereka itu aman loh. Kemudian lagi yang menarik adalah waktu kerja, jam kerja. Nah, jadi simpan pinjam itu liburnya itu pada hari Jumat dan Minggu. Jadi Sabtu yang waktunya orang-orang itu santai, itu kita malah buka untuk menampung dana warga yang ingin menabung. Di liburnya situ, Jumat dan Minggu. Hari Sabtu justru buka sebenarnya. Dan yang paling menarik adalah bahwa SHU atau keuntungan itu ada sebagian 30% dari simpan pinjam itu yang kita bagikan sebagai undian berhadiah di akhir tahun. Waktu pembagian SHU-nya ini semacam pesta rakyat ini. Ini semacam pesta rakyat di mana ada dana, ada undian berhadiah itu berdasarkan tabungan dari masing-masing
Ini yang menarik kalau misal di koperasi swasta atau di BPR nggak ada yang seperti itu. Sudah dapat SAU, dapat door prize. Kalau pas hokinya dapat ya dapat lumayan juga ya. Kemarin kita memang waktu musim COVID pertama itu kita libur, kita nggak bisa mengadakan secara langsung, tetapi kita masih mengadakan secara online. Kita mengadakan itu tetap gebyar undian berhadiah itu tetap kita laksanakan, namun secara online. Kita tayangkan secara langsung via YouTube begitu. Kemudian hadiah kita catat, besoknya yang dapat datang ke tinggal ngambil begitu. Kalau kemarin ini kita bulan apa ya kemarin ya, bulan Maret kita sebelum puasa itu kita melaksanakan itu, kita mengadakan musik campur sari segala macam begitu. Ada pesta lontong balap karena di Kedung Turi itu adalah sentral lontong balap. Menurut mbah-mbah, awalnya katanya lontong balap itu berasal dari desa Kedung Turi. Yang di Surabaya itu juga embrionya berawal dari Kedung Turi. Karena menurut para kakek-kakek itu warga Kedung Turi yang jual lontong balap itu bersama-sama berangkat ke Pasar Wonokromo. Karena berangkat berbarengan sehingga seperti balapan. Nah, itu awalnya semacam itu. Itu filosofinya dari nama lontong balap karena para pembawa lontongnya balapan. Balapan untuk cepat-cepatan sampai di stasiun Wonokromo. Pada awalnya ceritanya semacam itu. Jadi di Kedung Turi itu sampai sekarang mau cari lontong balap di pagi hari, mau cari siang hari, sore hari, malam hari itu ada semua yang jual. Ada semua di Kedung Turi. Kampung lontong balap. Nah, ini yang mungkin salah satu potensi juga yang mungkin perlu kita kembangkan sebagai potensi wisata kuliner nantinya. Wisata kuliner, sejarah juga masuk di situ. Sejarahnya di situ tentang lontong balap. Mas Nanang, saya kok monggo silakan. Ini boleh diminum. Ini memang disuguhkan tamu, silakan. Boleh saya minum Mas? Boleh. Ini salah satu dari produknya pengurus. Ini produk Golkar ya? Iya. Menarik ini. Coba kan. Nah, ini kalau salah satu hasil dari pengurus, jadi kalau teman-teman juga punya inisiatif mendisplay barang produk UMKM-nya, silakan, kami terbuka untuk memberikan ruang untuk dijadikan bahan display di sini. Oke, kembali lagi ke soal di Kedung Turi. Selain simpan pinjam, tadi juga ada TPST untuk pengolahan sampah, sampai nanti bergerak ke bidang yang lain. Kita geser lagi ke soal TPST. Ini sudah apa yang dilakukan untuk TPST-nya? TPST sendiri ini sebenarnya lebih pada usaha sosial ya. Kalau kita melihat di ADRT kita itu kita masukkan tidak ada kegiatan unit usaha pengolahan sampah, sebenarnya tidak ada, tapi kita masukkan di unit pengolahan unit kegiatan sosial. Karena bagaimanapun juga kita nggak mau nyari untung sebenarnya di kegiatan pengelolaan sampah ini. Tetapi pada perjalanan ternyata di sini juga bernilai ekonomis cukup tinggi bicara tentang sampah ini. Jadi selain kita itu membersihkan sampah daripada warga, itu ternyata limbah ini juga masih bisa dikelola karena bernilai ekonomi. Selain jadi, untuk ramah lingkungan juga memberikan sisi ekonomis juga ada. Karena sampah-sampah selain warga itu membayar retribusi setiap bulan ke para tukang sampah yang narik itu sebagai ongkos tenaga, ternyata sampah dapur itu masih bisa kita gunakan sebagai kompos, juga bisa kita gunakan menjadi pakan ternak. Itu untuk sampah dapur. Sampah keringnya itu masih kita kelola, kita jadikan satu. Banyak orang yang mencari limbah-limbah plastik hasil pemilahan itu. Jadi sangat kecil sebenarnya sampah itu yang terbuang percuma itu. Cuma-cuma itu masih sangat kecil sebenarnya, karena plastik dan kertas otomatis bernilai ekonomi untuk kita jual. Karena kita masih belum bisa mengolah plastik jadi biji plastik. Nah, mungkin ke depan ada teman-teman yang mungkin Golkar, teman-teman dewan yang bisa memberi bantuan atau apa untuk mudah-mudahan pengelolaan itu. Mudah-mudahan setelah melihat acara ini saya berharap seperti itu. Jadi bagaimana mengolah plastik, limbah plastik ini menjadi biji plastik, karena selama ini limbah plastik ini langsung kita jual. Kalau limbah organiknya itu kita jadikan kompos, kita jadikan ulat untuk pakan ternak semacam itu. Jadi ini cukup menarik bicara sampah ini.
Selain kita juga tentunya ini membantu pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal mengelola kebersihan lingkungan. Kalau misalnya gitu ya, idealnya tiap desa punya semacam TPST, persoalan Jabon mungkin menggunung udah nggak tuntas selesai. Nah, ini sebenarnya gitu kan peran pentingnya BUMDes di situ ya. Cuman kan ya kita kembali pada komitmen dan juga inisiatif dari para pengelola gitu kan. Nah kalau ngomong Gedung Turi saya pikir udah sukses lah, tuntas lah untuk urusan itu. Tentu dengan banyak persoalan, tantangan. Sebenarnya persoalan tantangan paling berat selain komitmen apa sih? Ego pribadi, Mas. Sebenarnya tantangan itu bukan berasal dari luar sebenarnya, tetapi lebih pada dari dalam kita sendiri, dari lingkungan internal kita. Contohnya sebuah kegiatan ketika di situ sudah ada banyak uang yang berputar, maka godaan-godaan itu banyak. Itu paling besar. Godaan-godaan itu banyak. Pertama, yang kedua adalah banyak orang yang kemudian merasa paling berjasa di situ ketika sebuah kegiatan sudah lebih berjalan dan sudah ada uang, sebenarnya lebih personal. Internal kita sebenarnya yang harus kita jaga, karena bagaimanapun juga tanpa komitmen yang kuat maka kegiatan itu akan berhenti di tengah jalan seperti itu. Lebih ke bukan soal manajemen sebenarnya. Bukan soal manajemen, tapi ego personal, pengurus atau mungkin katakanlah beberapa kejadian itu justru orang-orang yang selama ini kita anggap orang-orang tokoh penting internal kita, justru ketika sudah ada dana yang berputar-putar di situ itu tergiur membuyarkan semua rencana itu. Nah itu yang harus kita hindari. Makanya dari awal kita ke pengurus itu bahwa ini adalah ladang pengabdian kita, ladang bagaimanapun kalau kita cacat ada di sini maka selamanya kita akan dikenang sebagai orang yang sudah melakukan kesalahan semacam itu. Nilai baik itu paling mahal. Jadi itu yang harus kita jaga kalau di desa itu. Terima kasih Mas Emil. Siap. Luar biasa, ini saya pikir memberikan banyak manfaat untuk kita semua, bahwa ternyata kalau pengelolaan BUMDes itu salah satu kuncinya adalah komitmen dan niat baik. Ini kalau ngomong mau bergerak maju, saya pikir itu harus tuntas dulu. Siap. Mudah-mudahan dari kegiatan ini kalau teman-teman melihat bisa belajar banyak dari Gedung Turi. Ini sudah banyak ya yang studi banding ke Gedung Turi? Cukup banyak. Okay. Apalagi hari ini kita sudah mempunyai gedung sendiri, gedung BUMDes yang kita bangun tanpa kalau gedung simpan pinjamnya itu kita bangun tanpa melalui APBDes. Jadi kita itu murni dari BUMDes ya? Gimana? Murni hasil dari BUMDes? Murni dari hasil produksi daripada simpan pinjam itu sendiri. Itu gedung yang untuk simpan pinjam, gedung 2 lantai itu. Jadi kita berupaya bagaimana kita bersinergi dengan pemerintah desa tanpa mengganggu dari keuangan pemerintah desa. Ini sebenarnya adalah fungsi-fungsi dari BUMDes. Fungsi daripada. Sekali lagi terima kasih Kang Emil sudah banyak memberikan manfaat hari ini. Mudah-mudahan teman-teman yang juga tertarik atau punya niat untuk membesarkan BUMDes bisa belajar ke Kang Emil, atau mungkin bisa langsung datang ke Gedung Turi. Ini bisa bertukar pikiran dengan Kang Emil. Sekali lagi terima kasih Kang. Sukses untuk BUMDes Gedung Turi. Mas Nanang. Sukses untuk semuanya.